Kamu perempuan. Siapa nama kamu? Oke. Anaknya diambil. Nggak perlu Kami diambil. tidak rela mendidik anak Anda. Teman-teman, tolong bantu viralkan kasus ini. Adik saya baru 6 hari mondok di pesantren Madinatul Quran, Jonggol. Tapi sudah dihukum, dibully, bahkan dipaksa ruqyah sampai kakinya bengkak. Setelah dibawa pulang, dokter memastikan adik saya depresi berat, bukan kesurupan. Kronologi awalnya pada tanggal 1 Agustus 2025. Keluarga kami datang musyawarah baik-baik, tapi diperlakukan kasar oleh pimpinan Ponpes dan istrinya. Bahkan pimpinan Ponpes datang bawa 4 satpam, marah-marah, dan istrinya tiba-tiba memukul saya dari belakang. Masuk sini, diviralin. Ya, bentar saya, diviralin. Kamu mau pukul saya? Ini mukul nih. Ada CCTV-nya atau ada CCTV-nya? Kamu silakan keluar. Ini bukannya saya laporin, Panggiat. Saya dipukul, Panggiat. Panggiat, saya dipukul ini. Ramein aja viralin. Madinatul Quran saya dipukul ini. Saya dipukul. Ini ada CCTV-nya, laporin aja. Pak, keluar semua, Pak. Ya udah. Panggiat, saya dipukul ini, Panggiat. Anaknya diambil. Ini saya dipukul gimana? Proses saja hukum. Panggiat saya Kamu dipukul. diapain, kamu? Dipukul kenceng banget. Ini aku ada CCTV itu Bapak pakai cadar. Ini aku videoin viral. Saya sudah visum dan lapor polisi, tapi kasus ini masih jalan sangat lambat. Malam itu juga, adik saya dikeluarkan tanpa alasan. Sekarang dia trauma dan harus minum obat depresi selama 6 bulan. Minta maaf dulu. Mana orang yang tadi mukul saya? Kamu perempuan. Siapa nama kamu? Oke. Kamu pukul saya. Minta maaf. Soleh. Maksud itu apa pukul saya? Laporin aja udah biar ditutup ini pesantren. Pak, tolong anaknya diambil ya? Anaknya diambil. Nggak perlu Kami diambil. tidak rela mendidik anak Anda. Oh, iya. Kami tidak Videoin rela aja, anak videoin. Anda Anak saya udah Saya dipukul. diviralin. Udah aku videoin. Silakan, nggak apa-apa. So tadi saya dipukul. Panggiat saya dipukul. Ada CCTV-nya. Bisa kita cek. CCTV-nya ada. Silakan. sama lawyer, Bang. Nggak ada masalah. Monggo. Panggiat, saya dipukul. Monggo, Panggiat. tolong. Ada CCTV-nya Mas Laporkan Pidana. ke Masa, silakan. Saya dipukul. Ustaz siapa tadi namanya? Laporkan. Saya Fauzan. Ummu Soleh. Laporkan. Oh, istrinya siap. Saya Laporkan. Oke. Nggak ada masalah. Berarti tadi pukul saya ya? Silakan. Tadi pukul saya ya? Enggak. Istri mukul kan? Enggak. Ada CCTV. Orang beragama nih, Masya Allah. Pak, tadi mukul nggak istrinya Pak? Istri apa Ini ini? orang beragama Orang seperti beragama ini. nih, Pak. Nih, masuk aja langsung ke saya kasar, Pak. Sudah. Itu ngapain tombol Panggiat, Mas? Itu bajunya Aisyah dibawa aja. Uangnya dikembalikan ya. Bu, apa enggak lebih baik kita ngobrol dulu? Enggak usah. Saya Enggak, ini kan ini maaf. Gini, Saya- Pak. Terima kasih. Maksud saya begini. Terima Supaya kita kasih. ada madam dulu nih, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, Yang Pak. penting udah nggak perlu lagi, Pak. Udah, makasih, Pak. Pak, Bu. Sama saya hubungan sama bapak. Lihat kan, dia. Lihat kan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak mau. Anehnya, setelah kejadian ini, pihak pesantren mengubah nama akun sosial media miliknya dan serta-merta menutup kolom komentar di setiap feed-nya. Bukannya mengklarifikasi dan bertanggung jawab, malah seolah-olah lari dari hal ini. Apakah seperti ini etika dan adab orang yang beragama? Apalagi statusnya sebagai pimpinan pondok pesantren. Sungguh, ini bikin saya dan keluarga trauma dan menyesal seumur hidup. Dari pemimpinya aja pembohong. Sudah jelas, istrinya memukul saya, malah dia bilangnya tidak. Dengan santainya mengusir keluarga saya dan mengeluarkan adik saya. Lalu, bagaimana dengan semua pembayaran administrasinya? Antaranya adalah nikmat kita bisa beriman, nikmat kita berislam, nikmat kita memiliki keluarga, ya, nikmat kita memiliki anak. Itu adalah nikmat yang azim, nikmat yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita, akan menghisap kita, akan bertanya terhadap nikmat-nikmat yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Apakah kita sudah bersyukur atau justru kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini semua bukan soal uang atau biaya yang sudah kami keluarkan, namun lebih kepada rasa pertanggungjawaban dan kenyamanan lingkungan pendidikan. Bahkan, kami difitnah balik oleh oknum yang ingin mengaburkan fakta. Katanya suami saya tukang pukul, dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami. Katanya, entahlah, apa permintaan anak saya yang kayaknya sulit dikabulkan. Padahal, anak saya berkata, kalau di dalam pesantren dia sering dibully,
dianiaya dan dikucilkan. Terbukti dari kakinya yang bengkak, dan wajib minum obat depresi minimal selama 6 bulan. Namun mirisnya, pihak pesantren malah menuduh anak saya kesurupan. Demi Allah, tidak akan lagi kami kembali ke pesantren ini. Lebih baik anak kami masuk pesantren Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Somad. Namun jauh dari rumah, sedangkan tempat tinggal kami di Bogor. Beliau berdua seorang ustadz dan ulama yang terpercaya, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi terhadap umat. Sayangnya pondok pesantren beliau berdua belum tersebar merata di seluruh Nusantara. Untuk adik saya, maafkan kakak, Abi, dan Umi. Kakak akan menuntut keadilan seadil-adilnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak dialami orang lain lagi. Sekali lagi, mohon bantuannya supaya viral teman-teman. Untuk sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam.